rombongan keluarga mantan Presiden Jokowi mendapatkan sorakan saat menghadiri prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di sidang paripurna MPR. Momen tersebut terekam dalam video siaran langsung yang ditayangkan melalui YouTube DPR RI. Mulanya, saat itu kamera sedang merekam jajaran mantan Wakil Presiden Indonesia ketika kameramen menampilkan mantan Wakil Presiden Yani Budiono, Yusuf Kala, dan Tri Sutresno terdengar suara tepuk tangan dari peserta sidang pelantikan. Tidak lama setelahnya, kamera pun berganti mengarah ke bagian keluarga Jokowi yang terdiri dari Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, dan suaminya Bobi Nasution. Pada saat itu terdengar suara sorakan hu dari peserta sidang yang juga disertai tepukan tangan. Atas kejadian tersebut, 3 anggota keluarga Jokowi itu tersipu malu. Kaisang yang menggunakan jas hitam dan dasi oranye serta Kahiyang yang dibalut kebaya merah tertangkap sedikit berbincang saat sorakan tersebut berlangsung. Sementara itu Bobi Nasution yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara hanya diam dan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini saya sedang dalam perjalanan menuju gedung MPR RI, akan menghadiri pelantikan presiden baru. Mudah-mudahan semua sehat. Kalau ada refleksi atas perjalanan proses pilpres kemarin, ada harapan, tulis nanti di komen ya. Selamat menikmati hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama keluarga dan teman. Assalamualaikum. Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Mantan calon presiden 2024-2029 Anies Baswedan hadir di gedung DPR MPR.
Anies menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Anies sempat melambaikan tangan ke arah media. Anies kemudian memasuki gedung DPR MPR untuk menyaksikan pelantikan Prabowo Gibran. Dalam pelantikan tersebut, terlihat Anies Baswedan memberi salam hormat kepada Prabowo Subianto yang menyapanya dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Awalnya, Prabowo menyapa satu persatu tamu undangan yang hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, mulai dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, hingga menyapa satu persatu ketua umum partai politik. Saat menyapa Anies Baswedan, terlihat Anies Baswedan berdiri dan merespon sapaan dengan memberi hormat kepada Prabowo. Bahkan, usai pelantikan, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto sempat berjabat tangan dan saling menyapa satu dengan yang lain. Mana? Oh iya tuh Mas Anies datang. Oh iya tuh Mas Anies. Oh Mas Anies datang. Mas Anies. Wes, keren loh. Mas Anies Caimin datang keren loh menurutku. Nggak pernah loh, karena pemilu 2019-2014 Pak Prabowo nggak datang loh. Ini Mas Anies dan Caimin datang hadir di penetapan capres terpilih. Ini menurutku langkah. Ya, Gimana Mas Kodari? Sangat bagus memberikan pesan persatuan. Oke, Mut, kita dengar omongan Mas Anies ya. Thank you Mut, nanti aku ke kamu lagi Mut, thank you. Jurnalis kenamaan Indonesia, Najwa Shihab, memuji kedatangan Anies Baswedan dalam penetapan calon pemenang dalam Pilpres 2024 yang dilakukan oleh KPU. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Najwa Shihab memuji sikap kesatria Anies Baswedan yang datang dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar. Menurutku harus ditepuk tangan sih Mas Anies. Iya. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. akhirnya bikin sendiri. Dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, dikerjakan sendiri sampai molen untuk penyampurnya itu rusak beberapa kali, karena molen itu biasa dipakai untuk nyampur semen, dipakai untuk nyampur aspal. Oke. Tapi pada waktu itu kita semua melihat ini sebagai ya inisiatif di bawah yang jangan sampai nanti saya ditegur. Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Anies Rosid Baswedan akhirnya buka suara terkait dengan pengakuan Hasto Kristianto di podcast Akbar Faisal. Ia mengaku kaget dengan pernyataan dari Hasto bahwa dirinya diperintah Jokowi untuk mempersulit Anies dalam menyelenggarakan Formula E. Salah satunya, Anies mengakui kesulitan mencari penjual aspal untuk membangun area jalan dari Formula E Jakarta. Dirinya mengaku tidak ada yang berani menjual komoditas itu kepadanya. Itu hanya satu dari jumlah kekejaman yang menimpa Anies. Saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan-pembatasan di dalam kita bekerja. Nah, pada waktu itu saya membayangkan ini inisiatif bawahan. Seperti tadi saya cerita. Misalnya gini, kita mau membuat track untuk Formula E. Track itu kan aspal ya. Lalu ketika mau mencari aspalnya, nggak ada yang mau jual aspalnya. Kan pusing juga kan. Padahal itu aspalnya khusus, nggak ada yang mau jual. Termasuk BUMN gitu, nggak mau jual, yang lain nggak mau jual. Anies Baswedan akhirnya buka suara soal suka duka Formula E. Ia bercerita soal pemilihan lokasi venue Formula E yang mulanya hendak digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
hingga berujung diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara. Anies mengatakan ada hikmah dari terpilihnya Ancol usai ditolak di lokasi-lokasi sebelumnya termasuk Monas. Ia menyampaikan hal itu dalam acara PKS DKI Jakarta. Kala itu, Anies selalu menyinggung rencana awal Formula E Jakarta yang hendak digelar di Monas. Anies mengaku ingin Monas menjadi lokasi venue balap mobil listrik demi mengenalkan ikon Jakarta ke masyarakat dunia. Sebab Formula E Jakarta akan disiarkan di 170 negara. Anies mengatakan Formula E disiarkan langsung lebih dari 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Ia ingin punya ikon yang dikenal dunia agar wajah Monas nanti menjadi ikon dunia. Tetapi tidak boleh. Ya sudah, akhirnya pindah di Ancol. Ini disiarkan langsung lebih dari 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu. Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Kalau lihat Jakarta, ini Monas. Itu cita-citanya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya sudah. Jadi pindah kemana? Pindah ke Ancol. Subhanallah, apa yang terjadi? Gambarnya, latar belakangnya Jakarta International Stadium. Iya. Jadi nanti kalau pertandingan backgroundnya JIS, bukan kita yang meniapkan. Digusur, akhirnya kita di sini. Dan ketika di sini akhirnya nanti yang menjadi ikon Indonesia Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah yang muncul kemudian. Cuman kita ini memang bukan Khidir, Pak. Kalau kita Nabi Khidir kita tahu sebelum kejadian. Kita ini rombongan Musa, Pak. Kejadian dulu baru tahu hikmahnya. Kita rombongan Musa. Jadi pas kejadian kita belum tahu nih apa nanti hikmahnya. Ternyata hikmahnya ini, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya Museum Rasulullah sudah jadi. Lokasi venue balap Formula E awalnya memang ditetapkan di Monas, Jakarta Pusat. Namun, lokasi itu tidak direstui oleh Sekretariat Negara. Saat itu, Setnek mengaku khawatir ajang balap mobil listrik itu akan merusak Monas sebagai bangunan cagar budaya. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri. Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan Ancol, berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan, dikusur sana sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS, alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Formula E Jakarta akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Ancol dipilih di antara sejumlah lokasi lain yang dipertimbangkan panitia termasuk Monas. Balapan ini merupakan seri ke-9 yang merupakan ajang balapan pertama pada paruh kedua musim 2022. Tentu saja pidato Anies Baswedan tersebut membuat PSI dan Giring Ganesa kepanasan.